Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perkumpulan yang insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala menghujani kita dengan rahmat, pengampunan serta keberkahannya kepada kita semua. Karena tidaklah kita berkumpul di tempat ini, terlebih di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk memuji, mengagungkan, mensucikan, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala semata, serta memuliakan makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan kita memperbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terlebih di malam hari ini kita masih dalam hari-hari di bulan Sya'ban, bulannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bulan yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita memperbanyak berselawat kepadanya sebagai pengagungan, penghormatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ahlan wa sahlan. Fadhal sadina. Maka berbahagialah kita manakala pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan jamuan dari Rabbul Alamin, dengan kita memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang hari demi hari kita lalui. Dan nanti pada masanya kita mendekati bulan suci Ramadan, bulan hajatnya Sayyidina Muhammad untuk umat Sayyidina Muhammad. Karena di bulan tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala membuka seluruh pintu-pintu langit untuk memberikan kesempatan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang manakala di saat bulan itu ada yang bermunajat, memohon, meminta kepada Allah, niscaya Allah akan kabulkan. Manakala di bulan tersebut ada dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memohon pengampunan dari Allah, niscaya Allah akan mengampuninya. Maka hendaklah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa disampaikan kepada bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan diberi kekuatan dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dalam keadaan dipermudah dalam usaha-usaha kita, menghiasi hari-hari kita dengan memperbanyak beribadah, memperbanyak beramal saleh semata-mata ikhlas
karena Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kumpulan kita ini menjadikan wasilah agar kita dapat dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hari-hari yang penuh dengan keluhuran hingga masuknya kita di bulan suci Ramadan kelak, untuk kita memanfaatkan seluas-luasnya, sebesar-besarnya, yang kesemuanya itu adalah merupakan inayah, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita jadikan mudah-mudahan dengan kumpulan seperti ini Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat-hajat kita, hajat zahir wal batin kita, untuk bisa kita memperkaya pemberhandaraan daripada amal ibadah kita, amal soleh kita kepada Allah, hingga diterimanya amal ibadah dan amal soleh kita, sehingga kita pantas untuk dimasukkan ke dalam surganya, surga yang di dalamnya ada kekasihnya dan kekasih kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tentunya berbahagia kita di malam hari ini karena dihadiri oleh guru-guru kita yang tentunya menambah keberkahan majlis kita, di antaranya zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni Al-Mukarram Al-Habib Fahmi bin Ahmad Al-Attas. Hadir pula guru kita sekaligus ayahanda kita, pengurus masjid Khairul Bariyah Al-Mukarram Al-Ustaz Jamadih bin Haji Maih. Saya mesti sebut nih nama binnya ya, biar dapat keberkahan. La ilaha illallah. Kemudian hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Sanusi bin Haji Jamirih, serta yang baru saja tiba dan sudah lama tidak berkumpul bersama dengan kita di majlis kita. Akan tetapi saya yakin walaupun secara zahir beliau jauh bertempat di daerah Sawangan, jarang bersama dengan kita duduk di majlis ini, akan tetapi ruh kita bersatu dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selamat datang kami ucapkan kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Mahmud bin Haji Hamdani. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir dan insyaallah akan hadir di tengah kita, guru kita Al-Mukarram Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Syahab, yang pada malam hari ini akan mengisi pada kesempatan majlis kita bersama dengan Mukarram Ustaz Muhammad Sanusi. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, terutama diberikan semangat untuk membimbing kita melalui ilmu-ilmunya menuju keriduannya Allah, keriduannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian, marilah tidak banyak kalam yang Al-Faqih disampaikan, karena setelah ini kita akan dengarkan nasihat-nasihat yang akan disampaikan oleh guru-guru kita. Maka selain kita buka telinga kita untuk mendengarkan nasihat-nasihat dari guru kita, kita buka juga hati kita, sehingga nasihat tersebut akan terpatri di dalam sanubari kita. Kita bawa bekal hingga pulang ke rumah untuk benar-benar kita beriktikad untuk mengamalkan dari apa yang dinasihati oleh guru-guru kita, sebagai jembatan untuk meraih keriduannya Allah, keriduannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Untuk pembicara yang pertama kita mohonkan kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Sanusi bin Haji Jamirih, kepadanya ya tafaddal masykura. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syahra fi Sya'ban. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah Majlis Fatimiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang kita hormati para guru-guru kita sekalian, bil khusus kepada Al-Mukarram Al-Habib Fahmi Al-Hamdi Al-Tos, yang kami hormati kepada Khadibul Majlis Kiai Haji Syukron Ma'mun, yang kami hormati orang tua kita selaku sesepuh kita, yaitu Bapak Ustadz Jamadi. Bil khusus pula alhamdulillah pada malam hari ini kita dihadiri oleh guru kita, yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz Mahmud bin Hamdani beserta para santri-santrinya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul bersama-sama dalam rangka melaksanakan yaitu kewajiban kita selaku umat Islam muslimin wal muslimat untuk melaksanakan thalabul ilmi, dan sekaligus sebagai ajang untuk silaturahim kita. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya, baik yang dekat maupun yang jauh, senantiasa diberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga dicurahkan, dilimpahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, tidak ada putus-putusnya bagi kita
Tidak ada henti-hentinya bagi kita untuk mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana rasa syukur kita ini yang pertama masih selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan panjang umur, sehingganya kita dapat melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih-lebih pada malam hari ini adalah di penghujung bulan Sya'ban. Kemungkinan kalau tidak ada yaitu pergeseran waktu kita pada malam hari ini adalah malam terakhir di malam Senin bulan Sya'ban. Betul nggak? Kalau nggak salah, kalau saya pengen nggak geser ya pasti pas gitu ya. Jadi alhamdulillah malam hari ini kita masih menjumpai yaitu bulan Sya'ban, bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Allah, bulan Nabi? Bulan Nabi, maaf ya. Bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beberapa saat lagi kita akan memasuki yakni bulan Ramadan. Dengan kata lain bulan puasa. Karena bulan Ramadan identiknya dengan ibadah puasa. Ibadah puasa yang beberapa saat lagi akan kita laksanakan, hadapi bersama-sama, yakni bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dan menghamparkan beribu-ribu pahala, beribu-ribu kebaikan, dan beribu-ribu keberkahan. Oleh karena itu bagi kita dalam menghadapi dan mengisi di bulan Ramadan kelak, hendaknya pertama harus kita pasang yaitu niat di dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat dalam keimanan ini adalah bahwa kita akan masuk bulan puasa dan insya Allah akan mengisi dan mengerjakan segala amaliyah-amaliyah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, di dalam bulan puasa tersebut. Karena kalau kita tidak niatkan, kita tidak tanam dalam keimanan, maka ibadah puasa yang akan kita kerjakan ini akan terasa berat dan tidak akan rasa gembira bagi kita. Karena semuanya berdasarkan daripada keimanan kita, niat dalam keimanan kita untuk melaksanakan berbagai macam amaliyah ibadah kita di bulan Ramadan. Dasarnya yang pertama adalah iman. Karena memang puasa ini adalah dikhususkan buat orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, ya, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu tergolong orang-orang yang bertakwa. Landasan iman inilah yang akan membimbing kita
dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Orang bisa full puasanya karena imannya kuat dan tekadnya kuat. Tapi orang tidak akan mampu untuk melaksanakan ibadah puasa dikala imannya lemah. Banyak nggak orang yang imannya lemah akhirnya meninggalkan ibadah puasa? Banyak sekali. Kadang baru saja 1 hari dia semangat untuk melaksanakan ibadah sahurnya. Ahlan wa sahlan, guru kita bersama Al-Habib Ahmad Muhammad Syihab. Bahkan saking gembiranya dan saking kuat imannya, orang yang melaksanakan dan ingin mengisi di bulan puasa, sunnah-sunnahnya saja sudah dia persiapkan dengan sebenar-benarnya. Malam pertama biasanya masjid dan musola yang besarnya seperti ini, bahkan yang lebih besar lagi, lebih luas lagi, kadangkala itu tidak tertampung dengan jamaah. Betul nggak? Dan yang lebih istimewanya lagi, karena pahala puasa dan di bulan Ramadan ini adalah teramat besar, kadang ibu-ibu saja belum masuk waktu maghrib saja, habis zuhur itu udah pada ngelarin sejadah. Itu musola, masjid, taklim penuh sejadah. Ada yang digeser sono, geser sini. Ini tempat gua katanya, ya. Betul nggak ibu-ibu begitu? Dia nandain duluan. Padahal itu yang dikerjakan sholat sunnah. Karena padilahnya besar, pahalanya besar, sehingga berlomba-lomba untuk apa? Mencari tempat yang terbaik dan yang terdepan. Inilah bulan puasa, bulan di mana segala amaliyah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Lalu apa saja yang harus kita lakukan dan apa saja yang harus kita persiapkan dalam mengisi di bulan Ramadan tersebut? Di samping kita menanamkan keimanan kita, kita harus meniatkan bahwa saya akan benar-benar mengisi bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, saya harus niat pol untuk melaksanakan sholat berjamaah. Pasang niat kita, karena rugi kalau nggak berjamaah, ya, pahalanya besar. Pokoknya dimanapun kita berjalan, bukan di kampung sendiri, ya, naik kendaraan, apalagi naik kendaraannya bawanya sendiri, mobil sendiri, motor sendiri. Kalau sudah mendekati waktu untuk sholat, entah itu kita bepergian di waktu zuhur ataupun di waktu asar, kita usahakan untuk mampir terlebih dahulu di suatu tempat ibadah, masjid ataupun musola. Tujuan kita agar kita bisa sholat berjamaah. Kita harus tekadkan. Yang kedua, kita niatkan agar saya ini sanggup dan full untuk melaksanakan sholat sunnah tarawih, baik yang 21 maupun yang 36 sampai yang ke-50 silakan. Yang 11 jarang ya.
Jarang ini mah. Ya. Kalau saya 11. Ya. 11 tambah lagi 11 lagi. Ya. 22 antar kurang 1. Itu kita niatkan. Ya. Kita niat untuk melaksanakan sholat sunnah tarawih 1 bulan full berjamaah. Berjamaah. Waduh, saya kadangkala enggak kebagian berjamaah. Ya, ternyata pulang kerja enggak kebagian waktu untuk berjamaah sholat tarawih. Ya udah, kita kerjain di rumah sendiri. Kerjain di rumah sendiri. Waduh, capek banget. Udah jam berapa? Udah jam setengah 11 atau jam 10. Sholat tarawih kalau saya kerjakan sampai 21, saya kayaknya nggak mampu. Bisa-bisa saya gempor. Kerjain sesanggupnya. Kerjain sesanggupnya. Karena Allah tidak membebankan kepada hambanya di dalam melaksanakan ibadah, kecuali yang wajib nggak boleh dikurangin. Wah, saya nggak sanggup nih, ngapa? Sholat isya 4 rakaat, saya kayaknya nggak sanggup, dah 3 rakaat aja. Ya itu mah namanya digencet kita nanti. Ya, kalau yang wajib mesti nggak boleh tidak. Itu niat sama kita. Ya, niat bahwa saya akan terus beribadah, baik sholat sunnah maupun sholat wajibnya. Harus dibiasakan sama kita. Sholat sunnah yang kita lakukan bukan saja sunnah dalam sholat tarawihnya, hendaknya kita harus tambah lagi dengan nilai-nilai ibadah sunnah yang lainnya. Di antaranya, kalaupun kita misalnya tidak mengerjakan secara rutinitas, yaitu sholat tasbih, sholat hajat, sholat taubat, minimal kita melakukan yaitu sholat sunnah qobliyah dan ba'diyahnya. Jangan ketinggalan. Pokoknya kalau kan saya suka perhatikan di masjid sana, kalau habis azan, kadangkala itu yang datang belakangan padahal masih ada waktu untuk melaksanakan sholat sunnah, kadang-kadang dia nutup pintu. Nutup pintu bukan pintunya ditutup, dengan badannya dia kumpul di belakang pada begini aja. Ya, nggak ngerti sama pahala. Ya, kadang-kadang saya suka apa ya, usaplah ya Allah, nih orang rugi amat kayaknya. Bukan sholat bukan di bulan puasa saja, di hari-hari biasa saja kadangkala ketika setelah dikumandangkan azan semestinya dia untuk melakukan sholat sunnah qobliyah, kadangkala mereka ini malah menunggu. Nah, ini adalah kerugian. Kalau kita hanya mengejar sholat yang wajib-wajib saja, kalau tidak ditambal dengan yang sunnah-sunnahnya, dikhawatirkan akan kesempurnaannya itu kurang ya dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sholat tahajudnya, ya, sholat tahajud laksanakan. Ya, kalau kita mau sahur, saya mah ya paling tidak kalian ini kan begadang tadi ya, habis tarawih banyak kan begadang sampai jam 2 jam 3. Kalau emang ada waktu sebelum sahur sholat sunnah minimal 2 rakaat paling males, minimal 2 rakaat paling males ya, laksanakan. Terlebih-lebih kepada kaum hawanya, ibu-ibu ya, mak-maknya ya, sebelum yaitu menyalahkan kompornya ya, minimal kita ke kamar mandi, ambil air wudhu,
sholat 2 rakaat paling malesnya, dan lebihnya silakan kita ukur dengan waktu kita laksanakan sholat tahajud. Kenapa demikian? Karena rugi orang yang tidak melaksanakan ibadah sunnah tersebut. Nggak banyak, dikit lagi. Yang selanjutnya kita harus niatkan bahwa di bulan puasa ini, karena bulan Syahrul Quran, kita harus memperbanyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini kita harus targetkan. 1 bulan saya akan targetkan minimal saya khatam 10 kali. Karena saya libur sekolahnya dan libur kerjanya, emang kagak kerja. Sanggup nggak 10? Kalau 10 seharinya berapa juz? 10 kali dalam 30 berapa juz? Kalau nggak kuat 10, turunin lagi. Saya niatkan dalam 1 bulan ini minimal 5 kali khatam. Rumahnya berat juga bagi anak muda, ya, karena dia berdalil bahwa naumu saumi ibadah. Orang yang tidur dalam berpuasa itu adalah ibadah. Akhirnya dia tidur mulu ntar nih. Ngambil ibadahnya tidur mulu, ya. Jangan, ya. Tapi kalau emang dia melek lalu dia nggak kuat buka puasa, mendingan tidur aja dah. Gitu, ya. Gitu, tidur. Ya, dia melek, dia buka antar ngambil air di kulkas. Mendingan le tidur aja sampai maghrib. Mudah-mudahan nanti bontok. Gitu, ya. Target nggak kuat juga 5 juz, 5 kali khatam, kurangin. Masa iya 3 nggak kuat? Oh 3 juga saya nggak kuat. Minimal mah 1 kali khatam mah mesti, ya. Kuat nggak 1 kali khatam sebulan? Ya ini mah udah paling ringan dah. Masa mau ditawar? Oh saya sebulan sebulan insya Allah bisa setengahnya. Wah jangan, ya. Niat itu harus lebih tinggi dan lebih banyak, ya. Karena orang yang meniatkan jiwanya di bulan Ramadan ini, insya Allah ya pahalanya akan dilipat gandakan. Dan yang lainnya nanti akan diperdalam oleh guru-guru kita, baik berkaitan dengan sodakohnya, amaliyah yang lainnya. Kenapa pada saat ini kita membahas tentang Ramadan? Karena puasa di bulan Ramadan, ibadah di bulan Ramadan ini adalah ibadah yang teramat penting, yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam yang beriman. Kalau kita tidak bergembira, tidak mau mengisinya, maka itu tergolong orang yang rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya atas nama yang mungkin yang suka berdiri di sini, ya saya pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Barangkali banyak dalam tutur kata, kalimat maupun hal yang saya sampaikan banyak kesalahan. Sejak saya banyak berdiri, ya, di hadapan seluruh guru-guru saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini, kalau kita sudah saling maaf-memaafkan, insya Allah dalam keadaan kita suci bersama-sama dan melaksanakan ibadah puasanya diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadzini ya bikulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wallahumma barik lana wa barik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin hadirat sekalian, demikianlah tadi nasihat yang disampaikan oleh guru kita Karam Ustadz Muhammad Sanusi bin Haji Jamirih berkenaan dengan hal-hal
apa yang dapat kita lakukan untuk mengisi di bulan suci Ramadan mendatang, dan mudah-mudahan apa yang beliau nasihatkan kepada kita benar-benar dapat kita pahami dan kita niatkan untuk mengamalkannya, dan Allah mempermudah kita untuk mengamalkannya insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian, sebelum kita dengarkan tausiah dari guru kita Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Syahab yang baru saja tiba, kita berikan kesempatan kepada beliau untuk beristirahat dulu ya, karena perjalanannya jauh ya. Dan di malam hari ini karena juga kedatangan guru kita yakni Al-Mukarram Ustadz Haji Mahmud bin Haji Hamdani dari Sawangan, pimpinan dari Majelis Taklim Habib Al-Qalbi, kita mohonkan agar beliau dapat memberikan nasihat kepada kita, semangat kepada kita pada malam hari ini, sehingga kita dapat meraih apa yang menjadi seyogyanya sebagai murid, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dapat membawa bekal yang bermanfaat daripada kehadiran beliau pada malam hari ini. Kepadanya yatafaddal masykura. Shallu ala Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي قد أعطانا نعمة والهداية حتى نستطيع أن نستمع في هذا المجلس، ونسألك إلى الله أن نجعل من الأهل الخير، من أهل الصحة والعافية، من أهل السلام والسعادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا بالحكمة العارفين، ونسألك بالعلمك العظيم wahdina ila syiratikal mustaqim birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Summa amma ba'du. Dengan memuja dan memuji kepada Allah, zat yang senantiasa memberikan kita limpahan nikmat, limpahan rahmat, limpahan keberkahan, terlebih lagi waktu yang istimewa di bulan yang istimewa, berkumpul dengan orang yang istimewa, yang mudah-mudahan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah kita bisa manfaatkan dalam rangka ibadah dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terlimpahkan pula kepada keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau. Dan tentunya kita berharap termasuk umatnya Nabi Muhammad yang kelak mendapatkan syafaatul uzma baginda Nabi Muhammad fi yaumil akhirat. Amin ya mujibas sailin. Al-Mukarram wa Mukhtaram, guru-guru kita, syekhana kita
Mukarraman Al-Fadil Kiai Haji Syukran Ma'mun, yang mudah-mudahan Allah tambah berkah ilmu beliau, Allah sehatkan jiwa raga beliau, dan Allah istiqomahkan dalam dakwah di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fadil Al-Mukarram Habibana Fahmi Al-Altas, Habibana Muhammad Sahab, yang mudah-mudahan beliau dari zuriyahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kita termasuk orang-orang yang cinta kepada baginda Nabi Muhammad, dengan wasilah kita cinta kepada zuriyahnya. Yang mudah-mudahan guru kita ini Allah berikan berkah umurnya, berkah dalam rumah tangganya, berkah dalam segala urusannya, dan dimudahkan untuk berjumpa dan berkumpul dengan datuknya dan membawa kita bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Guru kami Al-Fadhil Al-Mukarram wa Muhtaram Ustaz Haji Sanusi, Ustaz Jamadi, yang tidak lain dan tidak bukan adalah orang tua kami, yang mudah-mudahan Allah senantiasa jaga beliau dari segala wabah, penyakit, malapetaka, bahaya dan musibah, dan Allah jadikan urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa istiqomah dalam membimbing dan menemani kita dalam bermajlis, dan mengharapkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan sahabat-sahabat dari jamaah majlis sholawat Fatimiyah, dan juga sahabat-sahabat dari keluarga besar M651 Haki yang dari Sawangan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala saya berdiri di tempat ini yang rasanya tadi dikatakan oleh guru kita sudah lama tidak lagi berkumpul, tidak lagi bersama. Namun bukan karena tidak cinta, bukan karena tidak sayang, bukan karena tidak ta'zim, karena memang saya sudah diamanahkan oleh guru kita juga untuk mensyiarkan dari risalahnya Rasulullah di daerah Sawangan. Oleh karena itu mohon dimaafkan karena jarangnya kumpul dan bersamanya kita di majlis ini. Namun betul yang dikatakan oleh guru kita, meskipun jasad saya jauh tidak bisa berkumpul, namun ruh ataupun keinginan dari hati sanubari akan senantiasa tetap istiqomah di majlis sholawat Fatimiyah. Karena sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, saya berada di majlis sholawat Fatimiyah ini kurang lebih dari tahun 2002-2003 ya Kiai ya. Dengan ketika itu Ustaz Haji Syukran datang ke rumah dengan Bang Adam bawa cuman tubruk, dan itu yang dilakukan. Jadi tahun 2002 atau 2003 saya sudah ada di majlis Fatimiyah. Namun karena saya hijrah ke Sawangan di tahun 2005 ya, 2005 saya nikah, saya menetap di Sawangan, jadi rada-rada jarang lagi untuk hadir. Tapi insya Allah di waktu-waktu tertentu saya bisa hadir seperti saat ini. Pada malam hari ini tidak banyak ingin saya sampaikan karena memang perjalanan cukup melelahkan. Kalau ngikutin rute perjalanan mungkin saya sampai di sini baru jam 10 lewat 35 menit di Google Map begitu karena macetnya. Tapi alhamdulillah sahabat-sahabat buka jalan, ya sedikit tadi ada chaos ya, spion saya copot satu ya, karena memang ngejar waktu, rasa kecintaan kerinduan saya untuk duduk dan bersimpuh di sini dengan sahabat-sahabat semua. Namun mudah-mudahan tidak disengaja dari hal-hal yang kami lakukan, Allah maafkan karena memang kerinduan kami yang tidak tertahankan untuk hadir di majlis Fatimiyah sampai saat ini. Dan yang kedua, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, guru kita tadi menyampaikan bekal untuk kita menjunjung ataupun menikmati bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang luar biasa, Masya Allah. Khatam satu kali dalam bulan Ramadan itu minimal. Bahkan beliau katakan sholat sunnah kalau 2 rakaat itu yang paling males. Itu sindiran buat kita. Sholat sunnah meskipun 2 rakaat kudu dilakukan itu bukan minimal, beliau katakan paling malesnya. Berarti memang gak ada cara lain kecuali kita memaksakan diri kita sendiri untuk menikmati bulan Ramadan
yang kita sudah sampaikan bahwa Ramadan itu bukan bulan-bulan orang yang tidak beriman. Bulan Ramadan itu bukan untuk dinikmati oleh orang-orang yang bukan dari umatnya Nabi Muhammad. Justru Ramadan itu ada karena umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan umatnya Nabi Muhammad ada karena hadirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan tidaklah ada umatnya dan juga Sayyidina Muhammad SAW kecuali rahmatan lil alamin. Maka kita lihat di bulan Ramadan, saya katakan bulan Ramadan itu bulan yang aneh, bulan yang aneh bagi umat Islam. Kenapa? Kita sekarang makan salak, bijinya kita buang, betul? Di bulan Ramadan biji salak kita makan, empuk lagi, kan aneh. Betul betul. Di bulan Ramadan, di lain bulan Ramadan, pisang kita ogah-ogahan kita makan. Di bulan Ramadan pisang kita siksa, kita bikin kolak, kita bikin ini dan seterusnya. Bahkan aneh dan ajaib lagi di bulan Ramadan, sebelum beduk maghrib, boro-boro kita udah siap pakai sarung, pakai peci di depan TV. Ini di bulan Ramadan udah nungguin, betul nggak? Yang kerja pengen buru-buru pulang. Dan lebih ajib lagi nih, ngantuk-ngantuk pengen sholat subuh jamaah atau sholat subuh di awal waktu, nggak mau tidur dulu. Kenapa? Takut kebablasan. Yang di bulan Ramadan, Masya Allah, tabarakallah, biji salak kita buang-buangin, pisang kita rada-rada benci, ya kan? Maghrib lewat masih main futsal, subuh malu-malu jawabnya. Ini bulan aneh bin ajaib. Maka sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita perdalam dari firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tadi guru kita sudah sampaikan pembukaannya, katanya suruh perdalam, ya sedikitlah kita perdalam. Puasa itu dalam bahasa Arabnya disebut syamun, betul? Betul lebih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamun. Syam itu terdiri dari 4 huruf. Yang punya pulpen, punya buku, tulis buat bekal nanti. Ini bisa modal ceramah, modal khutbah Jumat, modal kultum. Ntar pulang dapat amplop, dapat besek, dapat berkah. Modal ini doang. Ya, yang nggak punya catat di HP. Saja madi catat di HP buat khutbah Jumat besok. Ya. Syamun ini 4 huruf. Yang pertama huruf shad, yang kedua huruf ya, yang ketiga huruf alif, yang keempat huruf mim. Ini puasa yang kudu kita benar-benar pahami. Maka dikatakan apa? Shad itu sahihul lil arkani wasyurut. Orang yang puasa yang pertama harus dia lakukan adalah sempurnakanlah rukun puasa dan syarat wajib puasanya. Rukun puasa ada berapa? Ada 3. Kelebihan. Ada 2 yang benar. Ya, tadi saya bilang 3 kelebihan, berarti 2 ya pilihannya. Rukun puasa cuma 2. Yang pertama niat di malam hari. Kudu niat. Habis sholat tarawih biasanya kita baca sama-sama tuh sebelum sholat witir. Nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fadlillahi ta'ala. Tuh biasanya baca kalau orang NU mau baca tuh. Ya, habis sholat tarawih sebelum sholat witir. Atau nggak sempat sholat tarawih baca, mungkin juga nggak sholat tarawih, malam sebelum tidur baca. Sebelum bismika Allahumma ahya wa bismika amut, baca niat puasanya. Nggak sempat juga, lupa waktu makan sahur, habis makan sahur maksimal itu waktu imsak, baca dan niatkan untuk ibadah puasa Ramadan. Hati-hati,
Imam Syafi'i mengatakan sah puasanya orang yang niat di malam hari tapi nggak dapat nilai puasanya. Imam Malik mengatakan mutlak batal puasanya dan dianggap tidak puasa dan harus diqadha. Imam Hanafi mengatakan sah puasanya, dapat nilai puasanya tapi minus dari nilai niat dan ibadah puasanya. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan boleh nggak baca niat, makan sahur saja udah dikatakan niat puasa, tapi kurang afdol nilai puasanya. Nah, kita ambil baca niat untuk ibadah puasa dan itulah kesempurnaan dari niat kita ibadah puasa itu sendiri. Yang kedua apa rukunnya? Nahan diri kita dari hal yang membatalkan puasa itu sendiri dan juga yang membatalkan pahala puasa. Kalau di sini subhanallah anak Fatimiyah mah menjaga nilai-nilai perut yang membatalkan puasa, insya Allah sudah hafal, sudah dipraktekkan. Mulut nggak dimasukkan makanan minuman, atau yang sudah berumah tangga tidak berhubungan suami istri. Tapi kita semuanya kadang-kadang lupa yang membatalkan puasa itu yang penting. Kenapa? Apalagi kini di daerah pasar sedikit meleng, ada ibu-ibu belanjanya pakai daster, milih-milih timun nongkrong begitu. Apa yang dilihat? Timun. Timun. Ada ibu-ibu milih ke pepaya muda, nanya dia pakai daster, dia ruku, yang dilihat apaan? Paya, benar. Benar pepayanya. Tuh. Kan yang di pasar mah orang macam-macam. Ada orang yang lupa mandi datang ke pasar. Ya kan? Pakaiannya ala kadarnya. Kita nggak lihat tapi kita omongin juga termasuk membatalkan pahala puasa. Hati-hati. Maka tidak hanya membatalkan puasanya saja, pahalanya. Mata ikutkan kita puasa, telinga kita bisa ikutkan puasa, lidah kita bisa ikutkan puasa, bahkan hati pun kita jaga untuk berpuasa. Lalu apalagi yang disempurnakan syarat wajibnya? Orang Islam udah akil balik sudah, berakal sehat sudah, kuat dan mampu boleh, sudah mampu. Tambah satu minimal perempuan itu ya, yang terakhir yang kelima suci dari haid dan nifas. Kalau haid nggak usah puasa, nifas juga nggak usah puasa. Nah, sahihul arkan disurut. Yang kedua huruf iya. Apa huruf iya? Yaqinu annahu min abdi rabbi. Yakin ibadah puasa, tadi katakan guru kita, yakin puasa itu adalah perintah Allah. Puasa itu bukan perintah Nabi Muhammad. Puasa itu bukan perintah guru-guru kita, habaib-habaib kita, tapi langsung kutiba alaikumusiyam, kata Allah, telah kuwajibkan untuk kalian puasa. Malah dikatakan juga orang-orang min qablikum, sebelum dari kalian. Nabi Allah Musa diriwayatkan 60 hari ibadah puasanya. Sanggup kagak 60 hari? 30 hari aja minta diskon, 29 aja ah. Kenapa? Saudara kita lebaran duluan ikut. Ada nggak begitu? Ya. Yang satu bilang 30 hari, yang satu bilang 29 hari puasanya besok, yang satu bilang puasanya sekarang. Lebaran minta 29, puasanya besok. Mulai puasanya belakangan, lebarannya minta duluan. Ini kan orang semedet, orang bilang Sawangan tuh. Ya, orang semedet. 3 bulan Nabi Allah 2 bulan Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Isa didiskon 3 hari 3 malam, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Nabi Muhammad SAW ibadah puasanya cukup 30 hari paling banyak, tapi ada buka puasanya, ada makan sahurnya. Nah, inilah sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, yakin annahu min amri rabbi, puasa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga huruf alif atau huruf hamzah, imanan wahtisaban. Kata Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ayo puasa dengan ikhlas karena Allah, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan semua adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan puasa pengen punya baju koko baru
Amuk baru 120, yang mahalan dikit 150, ada lagi El Betawi 175. Ya, pengen sorban baru, sapir, sarung baru. Bukan. Ya, bukan itu niatnya, tapi apa? Mengharapkan ridha Allah, iman dan wahtisaban. Maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dosa yang disengaja, dosa yang tidak disengaja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dosa saat kita puasa saja, dosa yang sudah kita lakukan sebelum puasa, bahkan sebelum kita puasa tahun depan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmatnya bulan Ramadan yang Allah berikan untuk keberkahan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu huruf yang terakhir adalah huruf mim dari kata syamun. Apa? Muttaqin. Apa itu muttaqin? Ujung dari firman Allah tadi, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Siapa sih orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa itu sebelum Ramadan ya banyak bohongnya, hadir bulan Ramadan berlatih dengan kejujuran, lalu setelah Ramadan dia menjadi orang yang jujur, tidak lagi banyak bohong. Orang yang bertakwa itu apa sih? Orang yang sebelum Ramadan ibadahnya kurang, datang Ramadan dia semangat dalam beribadah, ditinggal bulan Ramadan dia nangis, tidak ada lagi yang menyemangati dalam ibadahnya kepada Allah, tapi dia istiqomah tetap beribadah pada Allah. Itulah orang yang bertakwa. Apa keuntungan orang yang bertakwa? Semua urusannya diurusin oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kebutuhannya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat Tolak apa itu dikatakan? Wa may yattaqillaha yaj'alu lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Itu orang yang bertakwa, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sarananya, wasilahnya satu cara, yaitu dengan kita beribadah di bulan Ramadan. Maka kalau kita sudah paham makna syamun sahihul arkan wasyurut, yakinu anna amin amri rabbi imanan wahtisaban, dan kita la'allakum tattaqun, jadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Itulah predikat yang tertinggi. Ini saja 15 menit, saya mohon maaf diambil waktunya Ustaz Habibana Muhammad Syahab. Ya, mohon ridhonya, dan mudah-mudahan saya dapat ilmu dari beliau dalam kajian kitab Akhlak Libanin. Ya, Akhlak Libanin apa Akhlak Libanat, Ustaz? Kalau banat kan perempuan, ente ganteng biasanya perempuan. Ya, mudah-mudahan kita dapatkan keberkahan dari ilmu-ilmu beliau, dan mohon maaf saya sampaikan apabila dalam penyampaiannya ada sesuatu yang kurang, yang juga salah, mohon dikoreksi. Dan terakhir, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, yang punya adik, punya keponakan, punya saudara, punya tetangga, khususnya, jangan semuanya, khususnya yang lulus SD. Kami di Sawangan ada pesantren vokasional Al-Ma'mun, itu sudah membuka pendaftaran khusus yang perempuan yang mukim, yang asrama. Itu di rumah kami di lantai 2 sudah disediakan tempatnya, insya Allah menampung sebanyak 30 orang. Jadi kalau ada keponakan, saudara dan seterusnya, kalau nenek-nenek nggak usah ya, yang perawan boleh juga sih, tapi yang usia lulusan SD, jangan perawan 30-an ya, nanti jadi fitnah buat saya, karena saya di situ paling ganteng, yang lain perempuan. Jadi mudah-mudahan juga mohon doa biar Allah jaga saya, jaga rumah tangga saya dari hal-hal yang buruk, dan Allah jadikan keberkahan untuk pesantren kami, yaitu pesantren vokasional Al-Ma'mun. Tingkatannya SMP, untuk targetnya 3 tahun 5 juz untuk hafal Quran. Selain itu juga diajarkan kitab-kitab klasik, dan juga dari hal-hal yang sifatnya duniawi untuk komputer dan sebagainya kami ajarkan. Mudah-mudahan bisa berkabung ya, yang punya adik ponakan, sekali lagi di Pondok Pesantren Vokasional Al-Ma'mun. Jangan cari siapa-siapa, cukup cari rumah saya, daftar ke saya, insya Allah gratis masuknya. Gratis masuknya. Sudah mukim bayar. Ya, sudah mukim bayar. Insya Allah sebulannya nggak sampai jual motor. Sebulannya hanya 650.000, itu sudah makan, sudah minum, udah buang air, buang segala-galanya dah. Ya,
Dan sudah dapat kasur, sudah dapat lemari, sudah dapat bantal, dapat guling, selimut kagak. Ya. Untuk ruang sholatnya di masjid, itu ruangannya AC 2 lantai. Silakan kalau mau benar-benar dingin di samping AC, insya Allah beku. Ya, itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.